Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya tentunya di hari ke-11 dalam hal kita mengelola lahan pertanian yang dari nol ya teman-teman. Dan ini adalah hari ke-11 kita sudah bekerja di sana dan teman-teman. Dan mungkin hari ini kita akan mulai nebang-nebang pohon yang bisa kita tebang pakai parang aja dulu ya teman-teman. Karena saya lihat juga sudah mulai banyak petani-petani yang lain sudah mulai nebang juga teman-teman. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita let's go. Cukup licin teman-teman, habis hujan. Yang masuk jalan tanah licin sekali ini. Motorku mati-mati teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di tempat. Motor cuma bisa sampai sini aja ya teman-teman. Dan ini ada bawa bibit durian. Ini bibit durian yang tebal sekali isinya teman-teman. Jadi untuk di tanah yang ini kita nanam bibit yang betul-betul dipilih ya, bukan bibit asal-asalan, biar nanti hasilnya memuaskan ke depannya teman-teman. Karena kalau durian ini tanam asal-asalan, waktu nunggunya itu yang rugi teman-teman. Butuh sekitar 7 tahun lebih baru bisa menikmati hasil, dan ketika dinikmati ternyata hasilnya tipis atau tidak sesuai harapan. Oke, kita lanjut berjalan. Oke teman-teman, akhirnya sampai juga kita. Dan seperti inilah ketika baru datang, kita disambut dengan suara ngung yang ada di telinga. Oke, kita buat asap dulu sebentar ya teman-teman, biar suara ngung pada menghilang. Oke, asapnya sudah ada, dan fungsi asap ini yaitu buat ngusir nyamuk teman-teman, nyamuk atau mungkin binatang buas atau hewan berbisa. Jadi kira-kira fungsi asap itu di hutan seperti itu ya teman-teman, meskipun tidak semuanya yang takut sama asap. Jadi untuk sementara kita normalin napas dulu untuk sebentar, baru kita akan lanjut nebang pohon yang bisa ditebang dengan parang teman-teman. Intinya seperti itu. Oke, setelah cukup normal napasnya, kita lanjut bekerja teman-teman. Jadi karena kemarin saya bawa anak, kita tidak bisa maksimal kerjanya ya teman-teman. Dan mungkin akan kita balas di hari ke-11 ini. Oke, langsung aja. Ciao. Teman-teman, akhirnya ketemu juga topi saya ya. Topi yang kemarin saya lempar sembarang waktu di serang penyengat tuh di ujung sana itu. Sekalinya dia di dekat sarangnya teman-teman. Saya colok pakai kayu. Sayang tadi tidak saya rekam pas ngambil topi ini teman-teman. Penyengatnya masih ada, tapi sudah tidak terlalu banyak karena mungkin sudah kelilingnya sudah mulai bersih, jadi dia kurang sudah teman-teman. Dan setelah dibersihkan ya cukup masih bagus sih teman-teman. Sayang juga kalau tidak dipakai apalagi dibuang. Sementara topinya masih bagus. Oke, sementara kita istirahat dulu teman-teman, karena kampung tengah sudah nagih. Kita kembali ke pos ronda kita dulu sementara ya. Oke, mari makan teman-teman. Ini ada lauk ikan dimasak, bahasa lokalnya buyot teman-teman. Buyot tuh masakan yang ikan yang kurang tulangnya seperti patin, kuyur, dan baung juga itu dimasak sampai hancur teman-teman. Ada kuahnya sedikit, dan bawang merah, bawang putih, mungkin ada kunyit juga sedikit. Nah, itu yang dinamakan buyot teman-teman kalau bahasa lokal di sini ya. Masaknya itu sampai hancur betul. Oke, mari makan teman-teman. Dan makanan saya habis teman-teman. Bisa dilihat, saya ketika makan itu selalu saya habiskan nasinya ya teman-teman, atau makanan yang ada di depan saya itu, termasuk lauk apanya itu saya pastikan habis teman-teman. Karena saya teringat dengan kata-kata orang tua saya dulu,
dari saya masih kecil sampai saya sudah punya anak seperti ini, yaitu makanan tuh jangan disia-siakan, karena nyari beras itu sangat susah teman-teman. Dan saya sendiri juga sudah merasakan yang namanya nyari beras itu teman-teman. Apalagi di tempat, khususnya di tempat saya ya, di Kalimantan ini biaya hidup itu tinggi teman-teman. Beras itu yang tadi malam saya beli yang 5 kilo itu 85 teman-teman. Itu yang kurang 5 kilo ya teman-teman. Jadi ya begitulah hidup teman-teman. Semakin tahun biaya hidup semakin tinggi. Dan kendala berikutnya hujan teman-teman. Jadi begitulah hidup teman-teman ya. Jadi apapun itu kita juga tidak bisa mengeluh terus teman-teman ya. Bisa kita lakukan yaitu berjuang terus ya teman-teman, tetap semangat. Meskipun biaya hidup kita semakin tahun itu semakin tinggi, dan juga untuk kita yang mungkin tidak punya penghasilan tetap, itu harus tetap berusaha dan berjuang, karena hanya itu yang bisa kita buat teman-teman. Dan kita tidak mungkin juga bisa pasrah dengan keadaan. Jadi ya untuk hari ini, hari ke-11, kita nembang ladang sekaligus curhat tentang biaya hidup. Dan hujan ini sepertinya akan deras nih teman-teman. Kita tunggu sebentar ya. Kalau hujan juga tidak reda, mungkin kita akan pulang. Karena jalan pulangnya itu sangat licin kalau habis hujan gini biasanya teman-teman. Lebih baik kita jalan itu pas hujan. Itu lebih enak daripada hujan sudah berhenti kita baru jalan. Tanahnya lengket di ban. Oke, sementara kita tunggu aja dulu ya teman-teman. Oke, setelah nasi sudah normal di dalam perut saya dan hujannya juga sudah berhenti, kita akan lanjut bekerja lagi ya teman-teman. Mungkin pekerjaannya masih sama, yaitu motong-motong kayu yang besarnya nanggung ya. Mungkin besar-besar lengan ini. Nah, mungkin ada yang besar betis juga. Kita coba-coba potong itu aja dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, berhubung hari juga sudah semakin sore dan kayu yang sebesar ini juga sudah mulai berkurang. Jadi saya rasa cukup sekian dulu video kita untuk hari ini, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like dan subscribe buat teman-teman yang suka dengan perjalanan channel ini, dan tetap semangat buat teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama seperti saya, setiap tahun tuh biaya hidup semakin tinggi ya teman-teman. Dan saya mengajak kita semua untuk sama-sama berjuang teman-teman, karena memang kehidupan begitulah hidup teman-teman. Hidup itu perjuangan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tentunya salam